di jalan gang di depan rumah, lewatlah sebuah delman yang dikendarai seorang laki-laki berpakaian hitam. Aden terus memperhatikan sampai delman tak terlihat lagi dari depan rumah. Aneh, perasaan baru kali ini ada delman di sekitaran pusat kota. Dokar siluman, nama lain dari delman atau kereta kencana. Di zaman modern saat ini, keberadaan kendaraan angkutan yang ditarik oleh seekor kuda sudah cukup jarang, apalagi di daerah perkotaan. Banyak kisah-kisah mistis yang berkaitan dengan pesugihan, terkhusus pengambilan tumbal di masa lalu yang selalu memunculkan kuda atau kereta kencana sebagai kendaraan para jin yang akan membawa tumbal-tumbal persembahan pengikutnya. Cerita kali ini adalah cerita yang dibagikan salah satu baraya akang dari daerah Jawa Barat. Kang Aden, nama akrab panggilan beliau. Sekitar tahun 2007 yang lalu. Saat itu, Kang Aden yang merupakan seorang pegawai honorer sebuah instansi pemerintahan sudah beberapa tahun mengabdi. Akhirnya Kang Aden pun terpilih menjadi salah satu calon pegawai negeri sipil. Begitu berbarengan dengan waktu yang sebentar lagi Aden akan melangsungkan pernikahan. Dan ketika SK pegawai negeri turun, pas setelah 1 minggu Aden menikahi Mary, istrinya. SK PNS itu seolah menjadi kado yang begitu istimewa buat Aden. Seperti pada umumnya, setelah SK turun dan diterima, Aden yang memang baru menikah dan belum punya rumah sendiri, akhirnya menggadaikan SK-nya sebagai jaminan pinjam uang ke salah satu bank di kota tempat tinggal Aden. Uang pinjaman itu akan Aden gunakan untuk membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal dia dan Mary, istrinya. Mary sendiri bukan ibu rumah tangga yang menganggur, tapi Mary juga merupakan seorang bidan di salah satu puskesmas di kota itu juga. Nah, waktu itu Aden berangkat ngantor seperti biasa dari rumah mertuanya. Ketika di kantor, salah satu kawan Aden nyamperin. Den, dengar-dengar katanya kamu lagi cari rumah. Iya Kang. Emang kenapa? Nih, kebetulan salah satu saudara saya, dia mau jual rumahnya.
Mau pindah dia katanya. Di mana? Deket kok, masih di pusat kota. Harganya juga tidak terlalu mahal, karena memang rumahnya ada di tengah komplek. Akses jalan cuman jalan motor, mobil gak bisa masuk sampai depan rumah. Aden pun tertarik. Ya udahlah, gimana kalau nanti pulang kantor, anter dah ke sana, mau survei dulu, ucap Aden. Nah, temannya Aden yang namanya Budi bersedia mengantar Aden menemui saudaranya yang mau menjual rumah itu. Jam 3 sore sepulang kantor, mereka berdua pun beriringan mengendarai motor ke rumah yang dituju. Rumah itu tepat berada di pinggiran gang di tengah kota. Rumah milik Pak Yusuf, seorang pensiunan anggota kepolisian. Aden dikenalkan langsung kepada Pak Yusuf, si pemilik rumah. Rumah yang terdiri dari 3 kamar yang berderet berjajar, sebuah ruang tamu, paviliun, dan kamar mandi. Cukup besar, ditinggali keluarga kecil seperti Aden. Nah, di situ Aden pun bertanya, harga berapa rumah itu? Namun ketika Pak Yusuf menawarkan harga kepada Aden, aduh, gak bisa kurang apa-apa. Kalau segitu, saya belum punya. Tawar-menawar pun terjadi antara Yusuf dan Aden. Akhirnya harga turun cukup besar, karena memang Pak Yusuf ini punya beberapa rumah juga di kota yang berbeda. Ya sudah, begini saja, gak apa-apa gak dibayar semua sekaligus juga. Bapak kasih kamu tempo 1 bulan. Itu pun kalau kamu mau, tawar Pak Yusuf. Saat itu rumah ditawarin ke Aden dengan harga 60 juta. Sebenarnya 60 juta ada di rekening Aden, uang pinjaman dari bank. Apa tak bisa kurang lagi, Pak? Sudah mentok atuh, Den. Harga segitu apalagi di pusat kota sudah termasuk murah. Gimana? Kalau tak mau, rumah ini sudah ada yang nawar juga. Biar Bapak jual ke yang lain. Akhirnya Aden pun mau tak mau menyetujui dan menyepakati sesuai harga yang ditawarkan. Hanya saja Aden minta keringanan, akan membayar 40 juta dulu. Sisanya nanti nunggu 1 bulan. Maksud Aden ya buat bekal, biar nanti pas gajian langsung dibayarkan. Singkat cerita, kesepakatan pun terjadi. Esok harinya Aden membawa Mary ke rumah Pak Yusuf, menyerahkan uang 40 juta, dan Pak Yusuf berkata 1 bulan ke depan dia akan mengutus Mang Hada, supir pribadinya, yang kebetulan hari itu ada di situ juga. Aden pun setuju, dan Pak Yusuf mempersilahkan Aden untuk langsung menempati rumah itu. Sedangkan di hari itu Pak Yusuf akan memindahkan semua barang-barang dari dalam rumah. Singkat cerita, 3 hari kemudian Aden pun pindah ke rumah baru bersama Mary. Pak Mustofa, mertua Aden, ikut datang juga dengan maksud akan melakukan acara doa bersama bentuk syukuran untuk rumah baru anak dan menantunya. Malam harinya pun
Para tetangga yang diundang oleh Aden semua berdatangan mengikuti dan menghadiri acara syukuran. Di momen itu juga Aden berusaha mengakrabkan diri dengan warga sekitar. Warga yang memang orangnya welcome, menerima Aden dengan begitu cepat. Bahkan sudah ada tetangga yang akrab banget sama Aden. Namanya Parjo. Yang tinggal hanya terhalang 4 rumah dari rumahnya Aden. Jam 10 malam pun para tetangga yang ikut syukuran pamitan pulang. Termasuk Pak Mustofa, bapaknya Mary, ikut pamit pulang juga. Setelah membantu membereskan bekas-bekas makanan. Setelah semua orang pergi, Aden dan Mary duduk menyandar di sofa melepas penat. Namun, ketika sedang berbicara dengan sang istri, melihat jam dinding sudah jam 11 malam. Di kompleks itu sudah begitu sepi. Tatkala sedang berbicara dengan sang istri, Aden dan Mary langsung terdiam. Kang, itu kayak suara delman. Iya ya, kok ada delman masuk ke komplek kita? Pikir Aden. Aden pun membuka sedikit gorden jendela. Tepat di jalan gang di depan rumah, lewatlah sebuah delman yang dikendarai seorang laki-laki berpakaian hitam. Aden terus memperhatikan sampai delman tak terlihat lagi dari depan rumah. Aneh, perasaan baru kali ini ada delman di sekitaran pusat kota, pikir Aden. Dia kan bertahun-tahun tinggal di kota, di tempat itu, di kota itu. Baru tahu ada delman malam-malam gitu. Biasanya cuma ada di hari Sabtu dan Minggu, itu pun di pasar dadakan. Pikiran Aden, mungkin orang sini. Namun setelah delman lewat dan tak terlihat, Kang, kok malah bau minyak ya? Ucap Mary mengernyitkan kening. Iya, kok jadi bau minyak kayak gini? Bau minyak yang aneh di hidung mereka muncul selepas delman lewat. Mary jadi merinding sendiri. Kang, tidur yuk. Aden pun hanya mengangguk saja. Selepas itu, mereka pun langsung beristirahat di dalam kamar. Hari kedua, malam hari sekitar jam 9, Aden baru pulang lembur dari kantor. Sedangkan Mary istrinya sudah pulang 1 jam lalu. Setibanya di rumah, Mary langsung menyerbu ke arah Aden yang baru datang. Ada apa sih, Mer? Gak biasanya kayak gini. Tadi maghrib, ada yang aneh di rumah. Loh, aneh gimana? Mary pun cerita. Tadi ketika maghrib dia pulang ke rumah, ambil wudhu ke dapur. Waktu keluar dari dapur sekelebat, Mary melihat ada yang berjalan setengah lari masuk ke dalam kamar mandi. Sampai pintu yang terbuka pun tertutup. Perempuan, perempuan. Pakai baju merah, rambutnya disanggul, lari masuk ke kamar mandi, Tapi waktu Mary lihat lagi, kamar mandi kosong, Aden pun bingung dan heran. Perempuan dari mana? Pikir Aden. Lah sudahlah, itu mungkin kamu yang kecapean. Halusinasi,
ucap Aden menghibur sang istri. Mary pun hanya mengangguk saja. Aden ke kamar mandi sedangkan Mary di ruang tamu. Ketika Aden menanggalkan pakaiannya, shower dia nyalakan, air mengguyur kepala dan permukaan tubuhnya. Tepat di dinding depan kamar mandi, itu ada jendela tertutup yang langsung mengarah ke halaman belakang. Astagfirullah, ucap Aden. Sampai si Aden ini mendekatkan muka ke kaca. Aden melihat ada perempuan baju merah di belakang rumahnya, walau hanya sekelebat saja. Ingatlah Aden akan apa yang diceritakan Mary tadi. Aden pun jadi merinding, buru-buru dia mandi dan mengenakan kembali pakaian. Setengah lari masuk kembali ke dalam ruang tamu. Mary yang melihat kelakuan nyeleneh sang suami. "Ah, kenapa?" Enggak kenapa-napa," ucap Aden. Dia takut istrinya mikir yang aneh-aneh. Nah, kejadian seperti itu hampir sering tiap malam Aden saksikan, walau hanya bentuk kelebatan saja. Terkadang di ruang tamu, di dapur, dan tak sengaja sewaktu Aden ke halaman belakang tengah malam, dia pun melihat perempuan itu seperti berdiri di bawah pohon belimbing. Aden betul-betul heran, siapa sebenarnya perempuan berbaju merah dengan rambut yang tersanggul. Sampai akhirnya, ketika Aden membuka pintu gudang di bagian belakang rumahnya, Aden beberes. Ada seperti lemari bekas yang ditinggalkan Pak Yusuf. Nah, ketika membuka sorong lemari bawah, kaget Aden. Di situ ada selembar foto dan sebuah kalung dengan bandul batu. Bandul batu kalung itu Aden ambil. Ini sepertinya punya Pak Yusuf. Lah, simpen aja biar nanti dikembalikan, pikir Aden. Namun ketika Aden membersihkan foto yang tertutup debu, kaget dia. Karena orang yang ada dalam foto itu adalah perempuan berbaju merah sedang tersenyum dengan rambut disanggul. Aden pun teringat akan sosok yang sering dia lihat. Aden pun simpan foto itu. Nah, tak terasa sudah 1 bulan. Betul saja, hari Minggu pagi itu datang seorang tamu yang memperkenalkan diri dengan nama Mang Hada, supir pribadinya Pak Yusuf, dengan maksud mengambil sisa uang pembayaran rumah. Nah, di kesempatan itu, Mang Hada pun bertanya kepada Aden, Pak Aden pernah nemu kalung enggak yang bandulnya batu warna merah? Oh, ada Mang, ada. Punya Pak Yusuf ya? Iya, itu milik almarhum istrinya Pak Yusuf. Aden pun buru-buru mengambil kalung liontin itu. Diserahkan ke Mang Hada. Ini Mang, memangnya istrinya Pak Yusuf meninggalnya kapan? Setahun lalu Pak Aden. Oh iya Pak Aden, mohon maaf, apa selama Pak Aden tinggal di rumah ini ada hal-hal aneh tidak yang mungkin Pak Aden atau Bu Mary alami? Aden kaget.
Ceritalah dia, berhubung penasaran juga. Mendengar cerita Aden, Mang Hada pun mengangguk. Lalu tak disangka, Mang Hada pun menceritakan keganjilan meninggalnya istri Pak Yusuf. Ketika mendengar cerita dari Mang Hada, Aden pun hanya bisa menganggap. Karena menurut Mang Hada, sehari sebelum istri Pak Yusuf meninggal, Pak Yusuf sempat melihat dokar atau delman atau kereta kencana tepat berhenti di depan rumahnya. Aden ingat waktu malam pertama tinggal di rumah itu. Dia menyaksikan dokar yang lewat di jalan depan rumah. Lalu Aden pun cerita tentang kelebatan perempuan berbaju merah, rambut tersanggul. Oh iya, sebentar Mang, ada fotonya Mang. Aden ke belakang ngambil foto yang dulu dia temukan di gudang. Ini Mang, sosok perempuan yang sering saya lihat di dalam rumah. Pak Aden, ini almarhum istrinya Pak Yusuf. Kaget si Aden, kok bisa? Arwah istri Pak Yusuf masih berkeliaran di rumah itu. Tapi Pak Aden jangan kaget, jangan takut. Mungkin karena kalung liontin ini, si ibu masih ada di rumah. Tapi kalau liontin ini sudah saya ambil dan kembalikan ke Pak Yusuf, insya Allah Pak Aden sama Bu Mary gak akan melihat kelebatan bayangan itu. Karena kalung ini kalung kesayangan almarhum, ucap Mang Hada. Aden pun hanya mengangguk saja. Lalu Mang Hada pun pamitan pulang. Singkat cerita, memang selepas kalung liontin diambil, Aden dan Mary tak pernah lagi melihat kelebatan bayangan perempuan berbaju merah di dalam rumah mereka. Dan tentang dokar misterius yang pernah Aden lihat, sempat Aden melupakan peristiwa itu. Namun tak disangka, sekitar 4 bulan pasca tinggal di rumah yang baru, waktu itu motor kendaraan Aden mogok di bengkel. Malamnya Aden lembur. Selesai lembur saat itu sekitar jam 10 malam. Aden pun diantar oleh si Budi sampai di pinggir gang yang menuju ke rumah tempat Aden. Nah, ketika turun dari motor si Budi, Aden melirik ke arah sebuah rumah yang paling mewah di komplek tersebut. Rumah milik Pak Hasto, orang paling kaya di sekitaran sana. Punya beberapa usaha, bahkan di pusat kota saja punya 3 ruko yang disewakan. Tapi bukan rumah mewahnya yang malam itu membuat Aden terbelalak. Karena ada sebuah dokar delman yang terparkir di depan gerbang rumah Pak Hasto yang tepat di pinggir jalan raya. Loh, itu bukannya delman yang sempat lewat depan rumah, pikir Aden. Aden betul-betul penasaran. Tak lama, terdengar suara gerbang yang didorong. Keluarlah seorang perempuan. Aden sampai tak percaya. Loh,
Mau karnaval kemana? Pikir Aden. Karena si perempuan mengenakan pakaian seperti yang dikenakan Susana di film-film horor. Begitu persis. Naik ke atas kereta kencana. Lalu kuda dipacu jalan menuju ke arah Aden. Aden terus memperhatikan. Dan ketika kereta kencana itu lewat tepat di depan Aden, perempuan yang duduk di dalam, di belakang si kusir, sempat menoleh dan tersenyum. Aden begitu takjub, terlebih bau harum minyak wangi yang begitu tebal dan kencang mengikuti si delman, si kereta kencana berlalu di depannya. Aden terus memperhatikan. Namun setelah sampai di ujung jalan yang akan menuju ke sebuah jembatan, kereta kencana itu, dokar itu, menghilang di dalam kegelapan. Loh, astagfirullahaladzim, kok kereta kencananya hilang? Pikir Aden. Jantung Aden berdebar begitu kencang. Aden pun menoleh kembali ke rumah Pak Hasto. Kembali ke lokasi delman menghilang. Beberapa kali hanya melakukan hal yang sama. Sampai setelah Aden tersadar, astagfirullahaladzim, jangan-jangan, amit-amit, pikir Aden. Bergegas masuk ke gang, ingin cepat-cepat pulang. Sesampainya di rumah, Aden hanya diam melamun. Pantas saja Pak Hasto bisa kaya raya seperti itu. Saya yakin perempuan itu bukan manusia. Apa mungkin sumber kekayaan Pak Hasto selama ini dari hasil pesugihan? Sepertinya memang betul, pikir Aden. Terlebih Aden pun jadi teringat akan cerita Mang Parjo, supir pribadinya Pak Hasto, yang sering main ngopi ke rumah Aden. Menurut cerita Mang Parjo, Pak Hasto punya kebiasaan yang agak nyeleneh, di mana setiap hari Kamis malam Jumat selalu meminta Parjo membeli sesaji ke pasar. Masuk akal. Pasti perempuan itu yang dipuja oleh Pak Hasto, pikir Aden. Karena semua begitu nyambung. Dari cerita Parjo, pengalaman Aden sendiri, dan cerita Mang Hada tentang kematian istri Pak Yusuf. Waktu pun berlalu. Satu ketika Aden pulang dari kantor jam 4 sore. Waktu itu Aden ada perlu mau membeli vitamin ke sebuah apotik. Namun ketika di apotik, loh, seperti Bimunah, pikir Aden. Pak Aden baru pulang, Pak. Iya, Bibi lagi apa di apotek? Ini loh Pak Aden, Bibi mau beli obat buat Mas Parjo. Loh, memang Mang Parjo sakit? Iya Pak Aden, sudah 3 hari. Mas Parjo sakit demam. Bahkan sudah 3 hari ini dia tidak bekerja di rumah Pak Hasto. Oh, pantesan udah 2 malam gak ada main ke rumah. Tak kira lagi nganter Pak Hasto kemana gitu. Enggak Pak Aden, Mas Parjo lagi sakit, badannya panas. Ya sudah
Biar obatnya saya yang bayar, ucap Aden, yang langsung pesan vitamin sekaligus membayar obat belanjaannya Bimunah. Singkatnya, Bimunah pun dibonceng oleh Aden untuk pulang. Sesampainya di rumah, Bimunah memilih turun di depan rumah Aden. "Pak Aden, di sini saja biar jalan." "Ya sudah atuh Bi, hati-hati. Semoga Mang Parjo cepat sembuh." "Ya Pak Aden." Bimunah pun langsung berlalu meninggalkan halaman rumah Aden. Nah, malamnya Aden gadang sendirian. Besokan hari Minggu libur dia. Lagi gadang sendiri, sedangkan Mary istrinya palang merah malam itu. Lagi head, jadi nggak bisa bikin program anak dengan sang istri. Aden pun memilih duduk di teras rumah, ngerokok sambil menikmati kopi. Malam itu begitu hening dan sepi. Padahal baru jam 11 malam. Di tengah keheningan, Aden yang asik melamun sambil menghisap rokok di tangannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kuda, diiringi ringkikan dan suara keliningan dari arah kanan. Loh, jangan-jangan Dokar, pikir Aden. Aden pun sampai merapatkan tubuh menyandar ke dinding. Tangan agak gemetar. Yang pegang rokok tuh sampai gemeteran. Ketika suara ringkih kuda semakin mendekat, semakin gemetar dan teganglah Aden. Tepat ketika delman lewat melintas di depan rumah. Aden hanya menganga melihat kusir dan lelaki tinggi besar yang sedang memegangi seorang lelaki paruh baya dengan tubuh yang ringkih. Kepalanya tertunduk. Aden memperhatikan. Nah, si lelaki tinggi besar menatap ke arah Aden dengan sorot mata yang tajam. Namun ketika Aden melihat ke lelaki setengah baya yang hanya menunduk dengan pundak sedikit gemetar, tiba-tiba kepala si lelaki paruh baya itu terangkat. Loh, Aden kaget. Lelaki paruh baya itu tak lain tak bukan adalah Mang Parjo. Aden hanya menganga memperhatikan Mang Parjo seperti yang wajahnya penuh kesedihan. Sampai delman tak terlihat di ujung gang. Tepat setelah delman tak terlihat, tiba-tiba Aden langsung loncat tatkala mendengar suara teriakan Bimunah. Bukan hanya Aden yang kaget, beberapa tetangga sampai terbangun dan keluar dari rumah. "Hei, Pak Aden, siapa yang teriak?" "Kayaknya itu suara Bimunah." Kedengar lagi teriak sambil nangis. "Astagfirullahaladzim, itu Bimunah." Akhirnya Aden pun berlari dengan para tetangga menuju ke rumah Bimunah. Tepat ketika sampai di depan rumah Bimunah, terlihatlah dari jendela Bimunah yang sedang menangis di ruang tamu sambil memeluk tubuh Mang Parjo. Melihat para tetangga termasuk Aden berdatangan, Bimunah meletakkan kembali tubuh suaminya, lalu membukakan pintu sambil menangis. Aden pun bergegas masuk.
melihat kondisi Mang Parjo yang terbaring di ruang tamu. Setelah diperhatikan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Aden. Yang lain pun kaget. Ternyata Mang Parjo meninggal dunia. Bimunah yang mulai reda dari tangis. Para tetangga mulai berdatangan setelah kematian Parjo diumumkan. Bahkan Pak Hasto majikannya pun datang. Nah, ketika sebagian orang sedang mengaji, Aden yang penasaran karena semalam lihat Parjo naik kereta kencana, naik dokar. Aden nanya ke Bimuna. Nah, menurut cerita Bimuna, tepat tengah malam, berbarengan dengan Aden yang nongkrong di teras rumah, Bimuna yang tertidur di samping Mas Parjo suaminya terbangun karena Parjo meronta-ronta dengan suara risih dan mata melotot ketakutan, hanya mengatakan, "Ampun, ampun Pak, ampun, jangan bawa saya," ucap Parjo. Yang tak lama, Mas Parjo menjerit lirih, mata tertutup, terkulai, mati. Mendengar itu, Aden hanya bisa terdiam. Dan satu lagi Pak Aden, sebelum Mas Parjo meninggal, saya sempat dengar suara ringkih kuda di depan rumah, ucap Bimuna. Makin yakinlah Aden. Sepertinya kematian Parjo, kereta kencana atau dokar siluman, pasti ada hubungan erat dengan Pak Hasto. Selepas kematian dari Mas Parjo, ternyata yang malam itu melihat dokar menjemput Mas Parjo, ternyata bukan hanya Aden, Mas Romi yang tinggal agak jauh dari rumah Aden, namun agak akrab juga dengan Aden, cerita melihat Parjo naik dokar keluar dari gang. Jangan-jangan, Kang Aden, si Parjo jadi tumbalnya Pak Hasto. Hus, apa hubungannya sama Pak Hasto? Kang Aden mah belum tahu ya. Nih Kang Aden, saya dulu pernah penasaran. Awalnya sih saya iri sama kemajuan usahanya Pak Hasto. Tapi waktu itu Kang Aden, saya pernah datang ke dukun, minta bantuan agar bisa cepet kaya raya, bisa maju usaha. Namun si dukun malah bilang, ikut pesugihan saja. Toh tetanggamu pun ada yang ikut juga. Lah, kan kaget saya Kang Aden, ucap Romi. Saya nanya ke si dukun, siapa tetangga saya yang ikut pesugihan? Ternyata Kang Aden, kata si dukun, Pak Hasto lah yang ikut pesugihan di pantai selatan. Aden pun mengangguk. Pantas saja. Kenapa Kang Aden? Aden pun kembali menimpali pengalaman dia waktu pulang lembur diantar si Budi. Sebaiknya kita diam saja, karena hal seperti ini tak bisa dibuktikan dengan kasat mata. Sebaiknya kita semua lebih berhati-hati terhadap Pak Hasto. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kurang lebih 3-4 tahunan pasca kematian Parjo, saat itu Aden pulang lembur. Namun
ketika Aden tepat lewat mengendarai motor di depan rumah Pak Hasto. Aden pun hampir celaka. Ngerem ngedadak gegara melihat dokar siluman yang sudah bertahun-tahun tak terlihat ada terparkir di depan rumah Hasto. Terlebih ketika motor berjalan pelan melewati dokar itu, si perempuan cantik yang dulu sempat Aden saksikan tersenyum ke arah Aden. Aden pun bergegas pulang ke rumah. Senyuman si perempuan yang membuat bulu kuduknya berdiri tak bisa hilang dari pikiran Aden. Sampai-sampai ketika Aden tidur, Aden bermimpi didatangi perempuan itu yang bertamu ke rumahnya, menawarkan Aden harta kekayaan seperti Hasto. Aden tentunya menolak begitu keras di dalam mimpinya. Namun, si perempuan setelah ditolak sedemikian rupa oleh Aden, wajah cantiknya berubah menakutkan dengan tumbuhnya sisik-sisik ular dan muncul taring di bibirnya, menggeram penuh amarah kepada Aden. Dalam mimpi Aden berdiri dan mundur dari ruang tamu. Si perempuan berwajah ular itu pun mengamuk dengan ekornya. Meja kaca di ruang tamu ditimpa sampai hancur. Dan pintu terbuka. Sosok perempuan itu keluar naik dokar siluman. Dan ketika pintu kembali tertutup, Aden pun terbangun seketika. Aden dengan napas terengah-engah. Aduh, mimpinya kok seperti nyata, pikir Aden. Lalu Aden pun berniat keluar kamar mau mengambil air minum. Namun ketika membuka pintu, menoleh ke ruang tamu, astagfirullah, ucap Aden. Karena ketika menengok ke ruang tamu, meja sudah hancur seperti di dalam mimpi. Ketika pelan Aden mendekat, dia makin kaget melihat ada sisik-sisik ular di atas lantai. Aden hanya tercengang diam. Sampai tiba-tiba, Kang, astagfirullahaladzim, kamu Mer? Loh, Kang, kenapa mejanya hancur? Aden hanya diam. Dia hanya berusaha mencerna apa yang terjadi. Mimpi kok bisa menjadi nyata? Apa mungkin yang tadi bukan mimpi? Akhirnya Aden dan Mary dengan perasaan campur aduk membereskan pecahan-pecahan kaca meja, termasuk sisik-sisik ular yang Aden genggam agar tak terlihat oleh Mary, istrinya. Nah, pasca kejadian itu, selang 3 bulan kemudian, Aden waktu itu disuruh sang istri membeli martabak di pusat kota. Berangkat jam 10 ke arah alun-alun. Dan ketika pulang, tak sengaja, Aden kembali melihat dokar siluman sudah ada di pinggir jalan di depan rumah Hasto. Aden yang takut menepikan motor, duduk diam dan memperhatikan. Ketika gerbang besi rumah Hasto terbuka, terlihatlah sosok Pak Hasto dengan tangan terikat di belakang didorong sosok tinggi besar naik
ke atas Dokar. Aden memperhatikan itu semua sampai si Dokar melaju dan menghilang di ujung jembatan. Dalam hati, kita lihat besok. Kalau semua betul, tak akan salah lagi, ucap Aden. Aden pun memilih mengambil jalan memutar untuk kembali ke rumahnya. Dan besok paginya, ketika Aden sedang mengenakan seragam, tiba-tiba, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang salah satu warga kita, Pak Hasto bin Mujamil, meninggal dunia tadi subuh sekitar jam 2 dini hari. Aden pun yang mendengar itu langsung gemetar, kaget, tak menyangka apa yang dia prediksi semalam menjadi kenyataan. Maka yakinlah Aden, memang betullah Hasto yang menjadi pemuja, sosok perempuan yang selalu naik Dokar siluman. Dan semenjak Hasto meninggal, di kompleks sekitaran tempat tinggal Aden, hingga saat ini tak pernah lagi ada yang mendengar suara keliningan Dokar, suara telapak kaki kuda, bahkan suara ringkikannya. Seolah Dokar siluman itu hilang setelah Hasto, si pemuja setan, mati dan berpulang.